Nah, the person as an art. Seseorang memainkan banyak peran. Ya, dan berusaha untuk mendapatkan pengakuan dari orang-orang sekelilingnya. Seseorang tersebut ingin menjadikan dirinya sebagai karya seni, yaitu sebuah sensori stimulus kepada orang lain yang bertujuan untuk menimbulkan respon yang disukai. Nah, jadi dalam konsep ini, ya, diri kita ini sebetulnya apa ya? Media, ya, media untuk karya seni. Nah, jadi kalau kita lihat misalnya, kita ingin terlihat tercium wangi, kita menggunakan deodoran dan parfum. Nah, ya, kita ingin terlihat cantik, ingin terlihat gagah, kita menggunakan pakaian yang cocok, kemudian memotong rambut yang rapi, ya. Nah, bahkan ini orang Korea itu kan operasi plastik. Nah, ya. Kemudian kita ingin terlihat kulit kita rapi, mulus, ya. Kita menggunakan kosmetik. Nah, sama juga. Kita ingin suara kita terdengar bagus, terdengar merdu. Nah, jadi intinya bahwa tubuh kita ini adalah sebagai art, nilai seni. Nah, bahkan di budaya lain ada yang kita sebut dengan tato tubuh. Nah, orang India ada perhiasan di sininya, ya, dilukis dan lain sebagainya. Nah, itu juga adalah bagian, ya, dari konsep diri. Ya, ada yang bisa dihilangkan kan, kita mengikuti. Demikian juga tato, ada yang tidak permanen. Ya, nah ini yang kita sebut dengan the person as artwork. Nah, the person as artwork ini tolong diperhatikan, semuanya memerlukan barang dan juga memerlukan jasa untuk membangun the person as artwork. Ya, nah demikian konsepnya ya. Nah ini ya, iklan Maybelline menunjukkan konsep diri mengenai the person as artwork. Ya, bukan hanya perempuan, laki-laki juga demikian ya. Misalnya kita berolahraga rutin supaya terlihat bagus. Nah, itu juga bagian dari membangun konsep diri yang as artwork ya. Nah, konsep diri ya, ini yang kita sebut dengan dan budaya. Bagaimana seseorang melihat dirinya secara aktual maupun ideal sangat dipengaruhi oleh budaya masyarakat di mana dia berada. Ya, karena itu orang-orang dengan budaya yang berbeda akan memiliki pandangan yang berbeda tentang konsep diri mereka dan kaitannya dengan orang lain. Ya, jadi yang bagus di satu tempat itu berbeda dengan di tempat yang lain. Di masyarakat Sunda, orang sopan yang lebih muda ketemu yang lebih tua, dia akan cium tangan. Nah, ini tadi ya. Jadi ketika ada orang anak muda yang dikenal, misalnya ponakan ketemu om, ponakan ketemu bibi, dia akan cium tangan. Kalau si muda itu tidak cium tangan, maka dia akan menganggap, wah ini orang ini nggak sopan. Nah, itu konsep dirinya. Orang ini tidak sopan. Ya. Nah, jadi itu sangat dipengaruhi oleh budaya. Tetapi di luar Sunda, ya, orang tidak cium tangan bukan berarti tidak sopan, karena budayanya berbeda. Nah, jadi sangat banyak sekali budaya-budaya yang sangat berbeda. Ya. Nah, karena itu perbedaan budaya yang membentuk konsep diri akan mempengaruhi bagaimana orang-orang dalam suatu budaya memberikan interpretasi terhadap makna suatu produk dan penggunaan produk untuk mencapai tujuan penting dari hidup seseorang. Nah, ingat ya. Jadi semuanya nanti berkaitan dengan produk. Ya. Nah, ya, konsep diri dan perilaku konsumen. Suatu produk atau merek akan dipersepsikan memiliki citra tertentu. Nah, tolong ya. Konsumen akan membuat asosiasi antara citra produk, merek dengan persepsi terhadap dirinya. Muncullah dua hal yang disebut dengan konsep cermin diri dan kesadaran diri. Cermin diri adalah proses terjadinya reaksi setelah melihat tindakan seseorang. Kesadaran diri tentang dirinya tingkat sensitivitas. Semakin kita sensitif, maka konsumen dapat mengevaluasi produk yang akan dimilikinya, digunakannya dengan kritis. Ya. Nah, jadi produk yang membentuk konsep diri kita adalah apa yang kita konsumsi.
Seseorang akan membentuk konsep dirinya berdasarkan apa yang dilihat pada cermin dirinya. Dan identitas seseorang ditunjukkan oleh produk yang digunakannya. Ya. Nah, kemudian teori simbolik atau self-completion. Seseorang akan menganggap konsep dirinya kurang sempurna, maka ia akan mengkonsumsi produk. Ini yang disebut dengan pendukung sosial, yang memiliki simbol-simbol untuk menutupi kelemahan dirinya. Nah, hilangnya konsep diri apa? Barang pendukung sosial digunakan untuk menunjukkan status sosial dan simbol sosial. Kehilangan barang-barang tersebut, maka hilanglah juga status sosialnya. Nah, ingat ya. Jadi tadi Anda sudah melihat apa yang dipakai ingin cantik, apa yang ingin dipakai kalau ingin gagah. Nah, ini terkait dengan produk yang akan kita konsumsi. Nah, karena itu ada kesesuaian antara produk dengan konsep diri. Ya. Konsumsi berhubungan erat dengan konsep diri. Ya. Konsumen akan menggunakan produk yang memiliki atribut yang sesuai dapat mendukung konsep dirinya. Nah, congruity teori, teori kesesuaian antara citra produk dengan konsep diri. Semakin sesuai, maka produk tersebut akan semakin disukai konsumen. Ya. Nah, sex role, identitas seksual, feminisme atau maskulinitas sangat mempengaruhi pembentukan konsep diri seseorang. Kalau dia merasa maskulinitasnya tinggi, nah dia akan menggunakan produk-produk yang menggambarkan maskulinitas tadi. Ya. Oke,